Struktur kata dan kalimat umum. Unit ini akan membahas beberapa struktur dasar tentang bahasa Mandarin. Tetapi di sini, saya tidak akan terlalu menekankan tata bahasa. Dari pengalaman, saya menyadari bahwa cara terbaik dan tercepat untuk belajar bahasa adalah dengan berkomunikasi. Apa yang saya pelajari dalam komunikasi, justru adalah bagian dan proses penting, yang memungkinkan saya untuk mengingat lebih banyak, dan dapat membantu saya meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi, bagaimana menguasai keterampilan komunikasi, adalah kuncinya. Saya lebih suka memahami struktur pola kalimat, dan menggunakannya secara fleksibel. Ini adalah pengalaman dan persepsi saya tentang pembelajaran bahasa, dan juga yang saya ingin membaginya dengan teman-teman di sini. Berbicara tentang struktur kalimat, hari ini kita akan melihat aturan struktur paling dasar dalam bahasa Mandarin. Berbeda dengan bahasa Indonesia, ketika kita hendak memanggil seseorang sebagai tuan atau nyonya, dalam bahasa Mandarin, kita menyebut nama belakangnya terlebih dahulu, dan kemudian kita menyebutkan jenis kelaminnya. Misalnya, Tuan Li. Katakan Li, nama marga terlebih dahulu, lalu kata tuan. Li Xiansheng. Demikian pula, urutan ini digunakan untuk menunjukkan pekerjaan eksklusif seseorang atau beberapa bidang industri eksklusif. Misalnya, manajer Wang. Wang Jingli. Dr. Liu. Liu Yisheng. Kami menyebutkan nama belakang terlebih dahulu, lalu posisi atau jabatannya. Demikian juga untuk urutan identitas, status, gelar atau jabatan. Nama kategori diucapkan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan title, gelar atau jabatan. Misalnya, Dokter gigi, Ya Yi. penyanyi, Ge Xin. pelukis, Hua Jia. dan lain sebagainya. Dalam bahasa Mandarin, kebanyakan kata terdiri dari dua kata. Dalam kebanyakan kasus, struktur kata benda, atau kata benda dalam bahasa Mandarin, berlawanan dengan struktur kata benda dalam bahasa Indonesia. Seperti, toko buku. Dalam bahasa Indonesia, kita ucapkan, toko, terlebih dahulu, baru kemudian kata, buku. Namun dalam bahasa Mandarin, yang terjadi justru sebaliknya. Pertama-tama, kita menyampaikan tentang elemen di dalamnya terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang fungsi yang disandingkan dengannya. Toko buku. Dalam bahasa Mandarin, Shu Dian. pertama-tama, tema toko ini, buku, dinyatakan terlebih dahulu, kemudian menjelaskan tujuan dari toko ini. Farmasi, toko obat. Yao Dian. Gelas air. Shui Bei. Daun teh. Cha Ye. Pada contoh kata di atas, kebetulan dalam bahasa Indonesia semuanya juga terdiri dari dua kata. Seperti yang saya katakan di atas, dalam bahasa Mandarin, kebanyakan kata-kata itu terdiri dari dua kata,
bahkan kombinasi dari 3 kata. Istilah kata harus cocok dengan kata dasar yang sama. Dengan faktor kondisional ini, pada umumnya, orang atau pelajar yang tidak tahu banyak tentang bahasa Mandarin pun, biasanya bisa menebak atau memahami arti literalnya. Inilah ciri khas dan keunikan bahasa Mandarin, yang membedakannya dengan bahasa lain. Misalnya, saat pertama kali kita mendengar atau membaca kata termos, mentega, insomnia dan lain-lain, sebagian besar dari kita mungkin sulit memahaminya, atau bahkan tahu apa artinya dan apa fungsinya. Namun, dalam bahasa Mandarin, kita bisa menebak 1 atau 2 arti literal. Mari kita lihat kata-kata berikut ini dalam bahasa Mandarin. Air, panas, air panas, botol. Sebuah gambar secara alami muncul di benak. Ada botol dan air panas, yaitu termos. 热水瓶， Meski tanpa bentuk, setidaknya memiliki gambaran tentang objek tersebut. 牛，油， Sapi dan lemak. Ketika kita memiliki sedikit pemahaman tentang bahasa Mandarin, secara alami, kita akan mengerti bahwa itu adalah produk minyak ternak, 牛油， mentega yang diekstraksi dari sapi ternak. Kata kehilangan dan kata tidur. Tidak sulit menebaknya, bahwa hilangnya kemampuan tidur adalah insomnia. 失眠， Kata hujan. 雨 Dan kata baju, pakaian, 衣 kata harum, wangi, 香 dan kata air. 水 Cobalah kedua tantangan ini, dan dapatkah kamu menebak artinya? Tentang struktur kalimat. Dalam hal struktur kalimat, pertama-tama, kalimat teratur dalam urutan spasial. Imajinasi spasial sangat dibutuhkan saat ini. Spasial akan diurutkan dari terbesar hingga yang terkecil. Misalnya, tanggal, bulan, dan tahun, dalam waktu. Urutan pengurutan dari terbesar ke terkecil, yaitu tahun, diikuti bulan, dan terakhir adalah hari. Misalnya, tanggal 8 Juni tahun 2023, sebutan dalam bahasa Mandarin adalah 2023年6月8日。 Demikian juga hal yang sama berlaku untuk alamat yang tercantum di atas kertas. Dari besar ke kecil, urutannya adalah negara, provinsi, kabupaten, kota, nama jalan, nomor rumah, dan lantai. Artinya, dalam kalimat, waktu, tempat atau ruang, akan disebutkan terlebih dahulu, diikuti dengan tindakan atau tujuan, baru kemudian objeknya. Contoh, ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur. Kalimat ini secara gramatikal tidak ada perbedaan dengan bahasa Indonesia.
Urutannya sama persis. Ibu pergi ke pasar Kemudian tujuan adalah, membeli sayur. perhatikan di sini, kata pergi. 去 Dalam bahasa Indonesia adalah pergi ke. Poinnya, dalam bahasa Mandarin, kata pergi, tujuan khusus sudah tercakup, jadi tidak perlu menambahkan kata ke untuk menyatakan targetnya lagi. Oleh karena itu, setiap kali kata 去 pergi yang muncul dalam bahasa Mandarin, itu artinya sama dengan pergi ke. Kita lihat contoh berikutnya. A bertanya, 从哪里买的？ dari mana belinya? Sayuran ini dibeli dari mana? B menjawab, 从市场上买的。 dari pasar belinya. Sayuran dibeli dari pasar. Dari kedua kalimat tersebut, kita dapat melihat perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Dalam kalimat bahasa Mandarin, kata posisi didahulukan, dan kata kerja muncul setelahnya. Dari mana belinya? Dalam kalimat bahasa Mandarin, 从哪里买的？ tempat akan selalu diletakkan sebelum kata kerja. Konsep dalam bahasa Mandarin adalah bahwa suatu kondisi harus dipenuhi sebelum sesuatu dapat dicapai. Tak satu pun dari hal di atas akan mungkin terjadi tanpa keadaan atau kondisi yang terbentuk sebelumnya. Permintaan spasial di sini adalah pasar. Dengan kata lain, artinya harus ada pasar dulu, baru bisa ada transaksi jual beli. Begitu juga untuk jawaban B, 从市场上买的。 dari pasar, belinya, dibeli dari pasar. Kita lihat contoh lainnya. 爸爸在客厅看电视。 Ayah sedang menonton TV di ruang tamu. Urutannya, ayah ada di ruang tamu. Ruang tamu akan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan ruang untuk TV. Jika ada ruang tamu, maka rasa kehadiran TV bisa terwujud. "去学校上课。 Belajar di sekolah. 到公园散步。 Berjalan-jalan di taman. 在树下乘凉。 Berteduh di bawah pohon. Semua kalimat di atas harus memiliki tempat atau subjek, sebelum tindakan lebih lanjut dapat dilakukan. Di video berikutnya, kita akan melihat penggunaan kata de, Semoga semakin banyak teman yang bergabung, agar saya lebih memiliki motivasi untuk berkreasi. Sampai jumpa. 再见。